Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang talak atau perceraian dan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak. Yang pertama, takrif atau definisi talak itu adalah berasal dari kata al-itlaq, yaitu artinya membebaskan. Kemudian talak dalam menurut istilah syara adalah membebaskan ikatan pernikahan, baik dengan talak raj'i atau dengan talak bain, yang mempergunakan lafaz atau ucapan-ucapan yang khusus. Kemudian hukum talak ini mempunyai beberapa macam hukum dalam hukum syar'i. Yang pertama, talak bisa menjadi hukumnya wajib. Hal ini apabila salah satu dari suami atau istri tidak, misalnya suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya, atau mereka berdua tidak mau lagi memenuhi kebutuhan atau kewajiban dan haknya sebagai suami istri. Maka dalam hal ini, maka talak atau perceraian itu hukumnya adalah wajib karena masing-masing akan menzalimi pasangannya. Kemudian yang kedua, bisa jadi talak ini hukumnya sunnah. Hal ini terjadi apabila misalnya seorang istri tidak mau melaksanakan sholat, kemudian melanggar hak-hak yang merupakan dosa besar, dan suami setelah menasehati dia tetap tidak mau, maka dalam keadaan seperti ini maka hukum talak atau perceraiannya adalah sunnah. Yang ketiga, bisa jadi menjadi mubah. Talak hukumnya bisa mubah apabila si istri berkelakuan yang tidak baik atau jelek, dan suami tidak suka apabila pasangannya atau istrinya berkelakuan seperti itu, maka hukumnya mubah. Kemudian talak juga bisa menjadi makruh apabila istri telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemudian suaminya tetap mencerainya, maka hukum talak ketika ini adalah makruh. Dan yang berikutnya, hukum talak bisa menjadi haram ketika misalnya suami mencerai istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid yang tidak diperbolehkan untuk ditalak, maka hukum talak ketika ini adalah haram. Kemudian syarat-syarat apa yang diperlakukan ketika seorang suami mau mentalak atau mencerai istrinya? Yang pertama, syaratnya adalah mereka mempunyai hubungan suami istri yang sah. Jadi talak hanya bisa terjadi apabila pernikahan mereka sah. Bila pernikahan mereka tidak sah, maka suami itu tidak bisa mencerai istri. Kemudian yang kedua, seorang suami yang mencerai atau mentalak istri itu haruslah baligh atau sudah sampai umur. Tidak sah talak apabila suaminya masih kecil atau belum berusia baligh. Kemudian suami yang menceraikan istri ini adalah hendaklah orangnya berakal. Artinya apa? Akalnya sehat. Apabila tidak berakal, seandainya suaminya misalnya idiot atau yang akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka talaknya tidak dianggap sah. Nah, berkaitan dengan syarat berakal ini, bagaimana jika seorang suami mabok? Dalam keadaan mabok, hilang akal, apakah
dia ketika mengucapkan kata talak itu sah? Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, mereka mengatakan apabila maboknya itu bukan atas kehendaknya, misalnya karena dipaksa atau karena dia tidak tahu bahwa sesuatu yang dikonsumsinya itu memabukkan, kemudian dia mabuk dan mengucapkan kalimat talak, maka dalam kondisi ini ulama mengatakan talaknya tidak sah atau tidak jatuh. Jadi pernikahan mereka tidak batal. Kemudian apabila mabuknya atas kehendaknya sendiri, jadi dia yang memang mengkonsumsi sesuatu yang membuat akalnya tidak berfungsi dengan baik, kemudian dia melakukan atau mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, maka dalam hal ini ulama mengatakan itu adalah talak yang diucapkan itu sah, maka putuslah hubungan suami istri. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaklah perceraian atau talak tersebut dilakukan karena kehendak suami, artinya tidak dipaksakan oleh orang lain. Apabila dipaksa, maka ulama juga mengatakan bahwasanya talak yang diucapkan itu tidak jatuh atau tidak sah. Kemudian bagaimana jika seorang suami mengucapkan talak ketika dalam keadaan marah atau dalam emosi yang sangat tinggi? Marah di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila suaminya marah tetapi akal dan pikirannya masih normal. Dia masih bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dalam kondisi ini, maka kata-kata cerai atau talak yang diucapkan kepada istrinya itu hukumnya sah, artinya talaknya jatuh. Kemudian yang kedua, jika amarahnya atau emosinya ini menghilangkan dia tidak bisa mengontrol akal sehatnya, artinya dia tidak sadar lagi apa yang diucapkan atau yang dilakukan, maka dalam kondisi ini ulama mengatakan bahwasanya kata-kata talak atau cerai yang diucapkan itu hukumnya tidak sah. Jadi hubungan suami istri mereka tidak terputus. Kemudian apabila marah dalam kondisi yang ketiga antara 2 ini, jadi akalnya masih berfungsi tapi tidak terlalu berfungsi dengan baik. Nah, ulama dalam hal ini berbeda pendapat apakah sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan. Namun para ulama madhab itu mengatakan bahwasanya talak dalam keadaan ini dianggap sah dan dihitung 1. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah SAW, la talaqa wala itaqa fi iglaqin. Tidak ada talak atau perceraian atau pembebasan hamba sahaya ketika seorang dalam keadaan marah. Nah, marah di sini adalah yang tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian bagaimana jika mengucapkan kata talak dengan secara tidak sengaja atau tersalah? Misalnya seorang suami mengucapkan kata-kata yang mirip dengan kata talak. Kalau dalam bahasa Arab, anti tolik itu artinya kamu ditalak. Nah, ketika dia mau mengucapkan kalimat anti tolik, kemudian terucap kata anti tohir, misalnya kamu suci, kemudian terucap kata-kata anti tolik. Jadi tidak ada kesengajaan dalam mengucapkan kalimat talak tersebut. Apakah hal ini juga dianggap jatuh talak? Para ulama mengatakan jika tidak sengaja, walaupun kalimatnya tolik, sarih,
tapi tidak sengaja, maka talak tersebut dianggap tidak sah. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perceraian ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam talak. Talak ini terbagi beberapa bagian sesuai dengan dari sudut mana kita melihat. Yang pertama, kalau dilihat dari segi sigoh atau lafaz atau ucapan talak, maka talak ini terbagi kepada dua, yaitu sharih atau jelas, ucapan yang jelas, atau kinayah, yaitu bahasa atau ucapan sindiran. Lafaz talak yang sharih itu kalau dalam bahasa Arab seperti anti tolid, kamu saya ceraikan, atau anti mutallaqah, kamu adalah perempuan yang telah diceraikan, atau talaqtuki, kamu, saya menceraikan kamu. Nah, bahasa yang jelas atau sharih ini ulama semuanya sependapat bahwasanya talaknya jatuh dan sah dan tidak memerlukan kepada niat. Kemudian yang kedua, memakai kalimat kinayah atau ucapan sindiran. Seperti misalnya contohnya sarrahtuki, saya bebaskan kamu, atau anti mufarakah, kamu wanita yang sudah saya pisahkan, atau ilhaqi ila baiti ahliki, kalau bahasa Indonesianya silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat-kalimat ini dianggap kalimat talak tetapi secara sindiran atau kinayah. Ketika seorang suami mentalak istri dengan kalimat ini, maka diperlukan niat. Apakah ketika mengucapkan itu bermaksud untuk mentalak? Jika bermaksud untuk mentalak, maka talaknya sah atau jatuh. Tapi kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Jadi kalau sindiran, maka memerlukan niat. Kemudian bolehkah seorang suami mengucapkan talak 3 sekaligus? Misalnya, kamu saya talak 3. Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwasanya yang jatuh hanya 1 kali talak, bukan 3 talak. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat talaku bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakri wa sanataini min khilafati Umar talakus salasati wahidah. Faqala Umar ibn al-Khattab, innan nasa qad ista'jalu bi amrin wa qad kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdu alaihim fa'amdahu alaihim. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan 2 tahun pada kekhalifahan Umar, talak 3 dengan sekali ucapan masih dihukumi 1 talak. Setelah itu Umar bin Khattab berkata, nampaknya orang-orang tergesa-gesa dalam urusan yang sebenarnya tidak diberikan keleluasaan bagi mereka. Bagaimana seandainya kami memberlakukan satu hukum atas mereka, niscaya mereka akan memberlakukannya, menjatuhkan talak 3 bagi yang menceraikan istrinya 3 kali dalam 1 kali ucapan. Nah, jadi yang berlaku pada masa Rasulullah dan Abu Bakar itu adalah talak 3 dalam 1 ucapan, itu hanya 1 talak.
Kemudian talak ini apabila dilihat dari sifatnya maka terbagi kepada dua. Yang pertama adalah talak sunni, kemudian talak bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan talak sunni? Talak sunni ini adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW dan terjadi atas izin syariat. Yaitu yang pertama syaratnya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan satu talak. Jadi tidak seperti tadi, talaknya satu bukan 3 dalam satu ucapan. Kemudian istri yang ditalak ini harus dalam keadaan suci dari haid. Jadi tidak boleh mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid. Kemudian yang ketiga, apabila sudah bersih dari darah haid, istri ditalak setelah mandi bersih. Jadi setelah mandi besar, mengangkat hadas besar baru boleh ditalak, bukan hanya selesai darah haid. Kemudian syarat yang berikutnya adalah istri yang sudah suci dan mandi dari hadas besar ini belum digauli. Jadi tidak ada hubungan intim antara suami istri tersebut setelah haid selesai, darah bersih, dan mandi suci tadi. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah kemudian dia meninggalkannya. Jadi setelah mengucapkan talak, suami meninggalkannya, kemudian dia boleh merujuknya apabila belum habis masa iddah. Nah, talak dalam keadaan ini dinamakan adalah talak sunni atau talak yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna." Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Jadi talak ini terjadi dalam masa yang suci, kemudian hanya satu kali. Kemudian yang dinamakan talak bid'ah itu adalah talak yang tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Salah satunya adalah tadi misalnya menceraikan istri ketika masa haid. Apabila istri diceraikan ketika haid, maka itu dinamakan adalah talak bid'ah. Namun apakah talak bid'ah ini sah? Ulama mengatakan sah, artinya jatuh talaknya, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi apabila melakukan talak, hendaklah melakukan talak ketika istri dalam keadaan suci. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi permasalahan ini setelah jeda berikut ini. Muslimah pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kemudian dalam masalah perceraian ini ada juga yang dinamakan al-khulu. Al-khulu ini artinya adalah secara bahasa khala'a saubu, yang artinya adalah melepaskan pakaian. Kenapa jadi diumpamakan dengan melepaskan pakaian? Karena suami istri itu adalah ibarat satu pakaian, dikiaskan dalam bahasa Arab seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan khulu atau al-khulu ini dalam istilah fikih, yaitu pemisahan antara suami dan istri membayarkan atau mengganti materi kepada pihak suami. Hal ini diperbolehkan dalam ajaran syariat Islam. Landasan hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahillu lakum
an ta'khudhu mimma attaitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima bimabtadat bih. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau juga menceritakan, Ja'at imra'atun Sabit ibni Qaisin ibni Syammas ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, ma anqimu an Sabit fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faturaddina alaihi hadiqatahu. Faqalat na'am, faraddas alaihi wa amarahu fafariqaha. Nah, suatu ketika istri Sabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Sabit tentang agamanya ataupun akhlaknya. Akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus ke dalam kekufuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya. Ia berkata, iya, maka ia pun mengembalikannya kepada Sabit sehingga Sabit menceraikan wanita itu. Jadi khulu itu adalah istri meminta cerai kepada suami dengan mengembalikan mahar atau membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Dan hal ini boleh, tapi khulu tidak termasuk talak. Jadi khulu ini adalah fasah, pemisahan. Karena khulu tidak dihitung satu kali talak. Namun perlu kita ingatkan bahwasanya seorang perempuan itu tidak boleh meminta cerai kepada istrinya tanpa ada alasan syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk meminta cerai. Seperti halnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjuha talaqaha bi ghairi ma ba'sin faharamun alaihi raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga. Nah, jadi tidak sembarangan ketika seorang perempuan boleh-boleh saja untuk meminta cerai. Namun seorang suami juga tidak diperbolehkan untuk menahan istrinya apabila istrinya meminta cerai. Jika tidak bercerai itu membahayakan istrinya. Jadi suami tidak boleh menahan-nahan istri untuk tidak dicerai apabila hal tersebut malah menzolimi istrinya. Kemudian, apakah beberapa faedah yang berkaitan dengan khulu, dengan pemisahan dengan tebusan ini, boleh khulu ini tidak dibawa ke hadapan hakim. Jadi boleh terjadi hanya kesepakatan mereka berdua. Kemudian dalam khulu itu juga dibolehkan istri meminta cerai ketika masa haid. Nah, kalau talak tadi ketika masa haid, istri tidak boleh melakukan tidak boleh dicerai. Sementara dalam khulu itu boleh. Dan berapa iddahnya atau masa menunggunya orang yang melakukan khulu? Orang yang melakukan khulu, iddahnya tidak sama dengan yang ditalak. Jadi iddahnya hanya 1 kali haid. Jadi apabila sekali sudah haid setelah khulu, maka dia boleh menikah lagi kepada orang lain. Hal ini berdasarkan
seperti yang diceritakan oleh Rubai bin Muawis radhiyallahu anha, bahwasanya aku minta cerai kepada suamiku, lalu aku mendatangi Utsman radhiyallahu anhu dan aku tanyakan kepadanya, apakah aku harus menunggu masa iddah? Lalu ia menjawab, tidak ada iddah atasmu kecuali jika engkau baru menikah dengannya, maka engkau tinggalkan hingga engkau mengalami 1 kali haid. Nah, jadi hanya 1 kali haid iddahnya perempuan yang khulu. Kemudian bagaimana hukumnya jika seorang istri kehilangan suaminya? Apabila seorang istri kehilangan suami, ulama mengatakan wajib menunggu selama 4 tahun. Ini ulama-ulama mazhab mengatakan wajib menunggu selama 4 tahun, kemudian mengajukan ke pengadilan dan pengadilan akan menceraikan. Namun pada saat itu komunikasi sangat susah. Dalam masa ini ulama-ulama masa sekarang mengatakan kalau istrinya sudah tidak dapat kabar lagi, boleh mengajukan ke pengadilan kapan saja apabila yakin suaminya tidak ada kabar berita dan hakim yang memutuskan. Muslimah, ini yang kita sampaikan dalam kajian kita kali ini. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.